Assalamualaikum, hai semuanya, balik lagi dan aku Yani Isneri. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau buat video tentang bedak Kelly. Nah guys, yang mana di videoku sebelumnya, video yang ini maupun yang ini, dua kali aku buat video tentang Kelly. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kolom komentar video aku. Nah, jadi di sini aku mau bahas sedikit satu persatu tentang apa saja keluh kesah yang dirasakan oleh teman-teman yang lain yang udah pernah mencobain dan juga udah pernah ngalamin, ada yang dari sisi positifnya, ada dari sisi negatifnya selama pemakaian krim Kelly. Nah guys, di sini aku juga udah ada krim Kelly-nya. Dan sebelumnya bagi teman-teman yang udah nonton video aku yang ini sama yang ini, kalian juga pasti udah tahu banget di video aku itu aku emang udah lama banget pakai Kelly. Jadi selama bertahun-tahun aku pakai Kelly, alhamdulillah tidak ada keluh kesah lain yang aku rasain. Paling cuman kayak udah lama aku nggak pakai, terus wajahku sedikit kusam dan gitu aja. Cuman kalau misalkan timbul jerawat, timbul muncul kuntusan dan buat kulit aku kurus, itu nggak ada. Nah oke, jadi sebelum aku lanjut lagi lebih dalam, jadi di sini aku mau jelasin sedikit tentang bedak Kelly. Di bedak Kelly ini sendiri, siapa sih yang nggak kenal bedak Kelly satu ini? Bedak yang dari zaman dulu dan dari mama aku, mungkin bahkan dari nenek aku. Ini juga udah ada nih si krim Kelly. Sebelum adanya skincarean yang banyak sekarang ini yang ada, Kelly ini juga udah ada dari dulu. Nah guys, jadi makanya kadang kan harganya yang cukup terjangkau sekitar di bawah 10.000 dan ukuran yang kecil itu hanya dibanderol dengan harga 5.000. Nah kalau yang lebih sebesar ini yang ukuran 15 mili itu dibanderol dengan harga 8.800. Nah ini cukup murah banget. Jadi dengan harganya yang sangat murah ini, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa bedak Kelly ini bahaya dan juga ada kandungan bahan kimia yang bisa merusak kulit. Nah guys, jadi di sini aku tekankan, dan di salah satu dokter Richard, nah di sini dia juga udah pernah mereview tentang bedak Kelly, bukan satu kali tetapi dua kali dia telah mereview bedak Kelly, diuji dengan di laboratorium yang memang dipercaya banget dan juga yang udah kualitasnya teruji banget, dan di sini dia mengklaim bahwa bedak Kelly ini aman. Nah, jadi di sini aku akan ngupas satu-satu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dengan amannya produk Kelly ini tersebut. Jadi dia itu juga bisa menghilangkan jerawat, menghilangkan bekas jerawat dan juga untuk mencerahkan kulit. Nah guys, jadi kalian bisa tonton di video aku yang ini. Jadi ini tuh emang bener-bener real pemakaian aku dengan bedak Kelly aku selama 3 bulan aku menjalankan pakai Kelly dengan kondisi kulit aku yang berjerawat. Nah sebelumnya bertahun-tahun aku pakai Kelly, jadi kondisi kulit aku tuh tidak pernah berjerawat sampai seperti itu. Nah pas banget pada bulan 10 bulan 11, pokoknya kalian tonton aja video aku yang ini lengkap banget perjalanan kisah jerawat aku ya. Perjalanan kisah jerawat aku di sini itu tuh amat sangat bisa banget untuk mencerahkan dan juga untuk menghilangkan bekas jerawat. Nah di sini kalian bisa lihat ini jerawat aku ini di video aku yang ini. Jadi dia itu ini sangat banyak banget beruntusan dan sekarang alhamdulillah hilang. Karena apa? Karena aku tetap rutin pakai bedak Kelly ini. Dan juga di video aku sebelumnya di sini banyak banget, di sini juga banyak dan di sini juga banyak. Nah, di sini itu kayak bekasnya itu loh guys, bekasnya. Jadi ini tuh tinggal bekasnya dan satu lagi muncul ini jerawat baru. Dan ini tuh aku lagi coba usahain di foto aku yang ini demi apa ini parah banget. Bukan parah banget, tapi menurut aku ya, mungkin menurut teman-teman pejuang akne di luar sana mungkin ini nggak ada apa-apanya. Cuman ini aku mau ngasih contoh bahwasanya ini kondisi kulit aku dan aku sedang memakai Kelly. Dan sebelumnya bahwa banyak wanita-wanita di luar sana yang katanya itu takut memakai krim Kelly. Nah semenjak adanya video dokter Richard bahwasanya kalau Kelly itu udah diuji itu aman banget dan juga tidak ada berbahaya, tidak mengandung hidroquinon dan juga merkuri. Oke, pertanyaan paling sering muncul di kolom komentar video aku adalah, Kak, itu krim pemutih nggak sih? Nah, oke, di sini aku jelasin kalau krim Kelly ini dia itu bukan krim pemutih, tetapi dia juga bisa untuk mencerahkan. Nah, kenapa kalau misalkan kita pakai krim Kelly itu hasilnya kayak lebih putih gitu?
Nah guys, sebenarnya ini tuh bukan putih instan. Putihnya itu berasal dari salah satu ingredientsnya, yaitu white petroleum jelly. Nah di sini waktu kalian beli kotak bedak Kelly ini kan ada dikasih kertas petunjuk kayak gini, dan di sini tuh lengkap banget cara pemakaiannya, khasiatnya, bahan-bahan ingredientsnya, dan juga itu apa saja fungsinya. Nah jadi di sini adalah salah satu ingredientsnya ada white petroleum jelly. White petroleum jelly ini gunanya untuk mencerahkan kulit dan juga untuk membuat melembabkan kulit. Nah, white petroleum jelly ini dia itu teksturnya lebih oily, berminyak, dan juga dia bisa untuk mencerahkan. Nah, kalau misalkan teman-teman pada pakai bedak Kelly ini, jadi sekali pakai itu kelihatannya memang hasilnya jadi putih. Nah, tetapi putihnya itu tidak permanen, dan putihnya itu bisa hilang pada saat kita cuci bersih. Nah, jadi putihnya itu hanya sementara, sama kayak body lotion yang lain itu tuh. Kalau misalkan ada katanya body lotion yang sekali pakai itu langsung putih. Nah, sebenarnya yang bikin putih itu bukan dari body lotion ya, tetapi bahannya yaitu white petroleum jelly. Nah, jadi di sini aku sedikit menjelaskan singkat saja karena aku bukan dokter, bukan ahli tentang ingredients ini, tetapi aku menjelaskan dengan apa yang sudah aku tonton edukasi dari dokter. Nah guys, jadi kalau misalkan Kelly itu bikin putih permanen, jawabannya adalah tidak, karena Kelly ini hanya membuat mencerahkan kulit, memutihkan kulit untuk sementara. Nah kalau misalkan putih pada kulit kita ini setelah kita memakai Kelly itu akan hilang dengan cara mencuci bersih pada wajah kalian itu sendiri. Pertanyaan yang kedua yang paling sering muncul itu adalah, Kak, itu dipakainya pagi, siang, atau malam aja sih? Nah oke, jadi di sini aku akan bilang aku pakai pada pagi dan malam hari, siang tidak dan sore juga tidak. Jadi aku pakai dalam satu hari itu 2 kali. Nah pada pemakaian Kelly ini dia itu sebenarnya kan teksturnya itu kan berminyak ya. Nah kalau misalkan kita pakai tebal dan juga pada ruangan terbuka seperti kayak kita melakukan kegiatan di outdoor, dan misalnya kita itu kerja di luar ruangan, nah pasti panas-panas terik matahari. Pengalaman aku kita itu pakai bedak Kelly-nya di pagi hari. Kalau misalkan untuk aktivitas harian itu pakainya cukup tipis-tipis aja. Karena aku bekerja di dalam ruangan aja dan di dalam ruangan ber-AC, jadi aku tuh nggak ngerasain minyak dan juga nggak ngerasain berminyak parah pada wajahku. Nah sebelumnya aku juga pernah pakai bedak krim Kelly ini pada di aktivitas keluar ruangan, dan pada saat itu juga aku merasakan minyak yang berlebihan pada kulit aku. Nah kuncinya dan juga intinya pada saat memakai krim Kelly di pagi hari untuk dipakai untuk seharian, yaitu dengan tak menggunakan sunscreen atau sunblock yang biasa teman-teman pakai. Nah itu akan lebih melindungi kulit yang langsung terpapar oleh sinar matahari. Nah setelah itu, supaya agar krim Kelly-nya itu lebih tahan lama, itu biasanya aku mengunci bedak Kelly-nya ini di wajah aku menggunakan loose powder atau bedak tabur. Nah bedak tabur yang biasanya aku pakai itu adalah March, dan juga itu bedak tabur dari My Baby. Nah itu terserah teman-teman semua, kalian mau pakai bedak tabur apa atau bedak tabur merek-merek lain pun juga nggak apa-apa, untuk mengunci agar krim Kelly pada wajahnya ini itu tetap tahan lama dan tidak mudah luntur. Nah lanjut, pada malam hari biasanya aku pakai misalkan aku udah kerja dari pagi sampai sore, malam, aktivitas kuliah, dan juga sebelum tidur itu aku wajib banget untuk membersihkan wajahku. Nah caranya itu aku melakukan double cleansing. Kenapa kita harus melakukan double cleansing? Nah kalau misalkan kita udah beraktivitas seharian, itu debu yang ada di luar pada wajah kita, nah itu harus kita bersihkan, dan wajib banget untuk dibersihkan secara detail. Kita harus melakukan double cleansing. Double cleansing yang harus kita lakukan itu adalah dengan tidak langsung mencuci muka dengan menggunakan facial wash. Itu bisa juga dipakai dengan menggunakan milk cleanser dari Viva. Nah milk cleanser itu dioles-oles, dipijat-pijat ke wajah. Nah itu akan menghapus atau mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah kita dalam satu harian kita beraktivitas di luar rumah. Setelah itu baru melakukan facial wash. Nah facial wash ini dilakukan dengan cara dipijat lama-lama juga sampai benar-benar kotorannya itu habis. Nah kalau misalkan langsung dari aktivitas luar rumah langsung mencuci wajah dengan sabun cuci muka, itu yang bakalan akan membuat menjadi penyumbatan pori-pori dan mengakibatkan jerawat dan juga komedo. Aku waktu itu penyebab aku jerawat itu adalah aku tidak mencuci muka satu harian dan membiarkan debu-debu dan juga kotoran itu nempel di wajah aku, menyebabkan pori-pori aku tersumbat dan akhirnya jerawat aku pada keluar semua.
Nah, pada malam hari itu aku biasanya pakainya lebih tebal daripada yang pagi hari. Kenapa? Karena ya kita emang untuk di bawah tidur aja kita tidak beraktivitas, dan juga untuk memaksimalkan hasil yang akan kita dapati pada pagi hari. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, Kak, itu emang bener bisa menghilangkan bekas jerawat gak sih? Nah, seperti yang udah aku bilang sebelumnya di video aku yang ini, nah itu aku tekankan ini sangat bisa banget, dan alhamdulillah wajah aku sekarang seperti ini daripada di video aku yang ini. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu dan juga untuk masih yang takut-takut pakainya, ya udah kalian coba aja nonton di video aku yang ini atau nonton di referensi di video-video teman-teman YouTuber lainnya yang menggunakan Kelly. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ada yang bilang, Kak, kok dengan aku itu nggak cocok dan juga itu malah jadi beruntusan. Nah, ada juga yang bilang, Kak, kok aku baru beberapa hari pakai krim Kelly ini malah jadi beruntusan. Nah guys, jadi di sini aku bilang tipe kulit kita masing-masing itu tidak ada yang sama, ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, kebetulan di aku itu cocok dan belum tentu pada teman-teman semua itu cocok. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, kalau misalkan sebelumnya kalian ada memakai krim yang dari produk-produk lain atau yang tidak BPOM atau krim yang abal-abal itu, terus bisa jadi kalian langsung pakai beda krim Kelly, bisa jadi itu akan memunculkan timbulnya jerawat beruntusan. Nah, saran aku, setelah kalian udah lama memakai krim yang sebelumnya kalian itu pakai, kalau kalian pengen pakai krim Kelly, rehatkan atau pulihkan dulu kulit kalian itu sekitar 1 mingguan, 5 harian atau 1 mingguan, untuk kulit kalian itu tidak langsung kaget saat penggunaan krim yang baru. Bagi teman-teman yang udah nyobain krim Kelly dan malahnya hasil tetap beruntusan, coba aja dulu sekitar 1 mingguan atau 2 mingguan itu masih tetap berjerawat, dan itu bisa jadi emang tidak cocok pada kulit kalian. Nah, di sini aku bilangin kalau misalkan udah nggak cocok dalam pemakaian waktu yang lama masih tetap berjerawat dan juga tidak cocok, itu aku saranin ya udah berhentiin aja, nggak usah dipaksa. Mungkin kalian pada memaksa pakai, si ini kulitnya bagus, si ini kulitnya bagus kok pakai Kelly. Nah, aku harus coba juga dong, mungkin aku juga lebih bagus. Nah, belum tentu cocok di pada kulit kalian. Dan coba produk lain pada teman-teman yang cocok pada produknya. Oke, baiklah teman-teman semua, sekian dari video aku. Semoga ini membantu teman-teman semua yang masih ragu pakai krim Kelly. Oke, nah di sini kalian jangan perlu ragu lagi. Udah ada BPOM dan juga udah teruji oleh dokter kita, yaitu Dokter Richard Lee. Nah, di sini dokter ini juga semuanya pada bilang dokter penyelamat wanita Indonesia. Nah, jadi di sini semoga ini bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang ada di kolom komentar aku yang mungkin belum sempat aku jawab, maaf banget. Dan di sini aku akan jelasin secara detail di video ini. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa di klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari aku. And the next guys, see you next my video. Dadah.